Halo semua, jumpa lagi di Bang Ben TV. Oke, kali ini kita akan mereview salah satu produk sepatu pendakian dari Edger. Oke, coba kita buka. Di sini ada sepatunya. Nah, ini dia sepatu dari Edger, yaitu Edger Pollock 2.0. Nah, jadi ini sepatu yang saya review adalah sepatu yang berwarna olive. Ini sepatu terbaru ya, keluaran edisi Pollock 2.0 dengan warna terbaru yaitu warna olive. Jadi sepatu ini tergolong ke dalam sepatu hiking jenis mid cut ya. Jadi potongannya potongan mid cut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fitur-fitur yang ada di Edger Pollock 2.0 ini. Nah, yang pertama dari beratnya sendiri. Nah, untuk sepatu jenis mid cut Edger ini beratnya termasuk ringan, yaitu sekitar 1,5 kg. Jadi sangat cocok untuk digunakan untuk melakukan pendakian. Nah, kemudian yang kedua, di sepatu Edger Pollock ini juga sudah memiliki fitur waterproof. Nah, jadi di bagian konstruksi sepatunya ini disebut dengan guys construction. Jadi memiliki fitur yang membuat air tidak bisa langsung masuk merembes ke kaki kita ketika kita gunakan sepatu ini. Kenapa fitur waterproof ini sangat penting untuk sepatu pendakian atau sepatu gunung? Ya, seperti yang kita tahu ya, jadi kalau misalnya kita berkegiatan alam itu tentu kita akan menghadapi cuaca yang biasanya panas, kemudian juga terus hujan. Nah, jadi gunanya itu untuk melindungi kaki kita agar tidak kebasahan ketika hujan turun saat kita melakukan pendakian. Kemudian di Edger Pollock ini juga ada namanya fitur heel support system. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menyangga pergelangan kaki kita ketika melakukan pendakian. Ini kaki kita lebih nyaman karena di bagian sini, di bagian belakangnya ini, selain busanya empuk juga didesain memang agar pergelangan kaki kita itu duduk di dalam sepatu ini dengan nyaman. Kemudian ada juga fitur Tropic Shield, artinya walaupun sepatu ini tahan air, artinya kalau misalnya kita berpikir tahan air, udara bakal susah masuk. Tapi tidak dengan sepatu ini. Sepatu ini memiliki Tropic Shield yang membuat kaki kita di dalam sepatu tetap kering dan tidak berkeringat basah. Seperti itu karena dia ada fitur Tropic Shield tadi. Bisa mengeluarkan udara yang ada di dalam sepatu sehingga kaki kita tidak pengap dan kemudian berkeringat. Selanjutnya dari tapaknya atau outsole-nya ini sudah berbahan Vibram ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya bahan Vibram ini adalah salah satu bahan telapak sepatu terbaik di dunia ya. Jadi ini bahan atau material sepatu yang bisa dibilang sangat mewah dan sangat premium. Dan ini ada di Edger Pollock. Kemudian di bagian depan sepatu, ini ada depan dan belakang. Ini ada fitur safety-nya yaitu Hammerlight Rubber Sheet. Nah, jadi di bagian depannya ini kalau kita tekan seperti ini keras ya. Keras. Ini gunanya untuk apa? Untuk melindungi ketika nanti kita melakukan pendakian terbentur kayu atau terbentur batu, ini kaki kita tidak langsung terluka mengenai batu itu. Jadi ada pelindungnya karena di sini keras. Juga di bagian depan dan di bagian belakang. Dan di bagian insole atau di bagian dalam sepatu ini bahannya sudah dari Ortholite ya. Jadi Ortholite ini juga salah satu brand penghasil insole sepatu terbaik ya, yang jadi ya memang semua material yang digunakan di sepatu Pollock ini material yang terbaik. Sepatu ini juga sangat cocok digunakan untuk di trek atau di medan yang biasa kering, tanah kering, kemudian tanah
berlumpur, kemudian yang berpasir, kemudian juga berbatuan, dan ini sangat cocok untuk dilakukan pendakian di jadi pegunungan-pegunungan Indonesia yang iklimnya tropis. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan tes uji coba apakah memang sepatu ini benar-benar waterproof. Nah, selain menguji daya tahan airnya atau waterproofnya, kita juga nanti akan gunakan untuk melakukan pendakian di salah satu gunung di Sumatera Utara. Nanti kita akan lihat bagaimana kinerja dari sepatu ini. Oke, jadi kita coba melakukan uji coba dengan membasahi sepatu dengan air keran seperti ini. Kita coba tes ketahanan waterproofnya. Kita sirami dengan beberapa saat. Oke, kita coba lihat bagian kaki kita. Nah, ini masih tetap kering ya guys ya. Jadi kaos kakinya juga kering, nggak basah. Nah, seperti ini. Coba kita peras. Nah, nggak ada keluar air. Jadi memang kering dan tidak tembus airnya guys. Di bagian dalam sepatunya juga masih kering ya, nggak basah, nggak ada tembus air ke dalam. Nah, untuk yang kedua kita coba bandingin ya. Jadi sepatu Edger yang waterproof tadi dengan sepatu lain, sepatu Edger juga yang tidak ada fitur waterproofnya. Ini kita pakai kaos kaki yang dua-duanya kering ya guys ya. Jadi kita pakai dua-dua untuk membandingkan nanti. Nah, untuk pakai sepatunya saya percepat ya guys ya, biar mengurangi durasi. Nah, ini oke, sepatu sudah siap pakai. Kita pertama-tama kita coba yang Eiger Pulock dulu ya. Kita rendam beberapa saat ya. Nah, untuk perendamannya bebas teman-teman, mau rendam berapa lama. Kalau saya ini nggak terlalu lama saya rendam. Saya untuk membandingin aja. Nanti untuk sepatu yang Eiger yang satu lagi yang tidak waterproof juga akan saya rendam dengan waktu yang hampir sama lah sama yang pertama ini. Nah, usahakan merendamnya nggak sampai tenggelam sepatu yang bagian atas ya guys. Sekarang kalau bagian atas itu ya tetap airnya tetap akan masuk. Jadi di bawah bagian atasnya. Nah, yang kedua kita coba dengan sepatu satu lagi, sepatu Eiger juga yang tidak ada fitur waterproof ya. Kita rendam juga. Waktunya sama dengan yang tadi ya guys ya. Nah, ini sudah. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Apakah memang berfungsi waterproofnya apabila direndam sepatunya. Ini yang sebelah kiri masih nampak kering ya guys ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan. Nah, itu warnanya sudah berubah, warna kaos kaki ya. Basah guys ya. Oke, yang ini yang sebelah kanan ini pakai yang Eiger biasa yang tidak ada waterproof. Eiger Stingray ya. Cara yang sebelah kiri pakai Eiger Pulock. Nah, kering ya. Kita peras juga nggak keluar air. Kemudian kita buka yang sebelah kanan tadi yang pakai sesuatu yang tidak waterproof. Ya, coba kita peras ya guys ya. Nah, itu keluar airnya guys. Artinya basah ya. Artinya tembus. Nah, dari warnanya juga terlihat ya, memang sepatunya tembus dan di bagian dalamnya juga basah guys. Artinya airnya tembus ke dalam sepatu. Nah, sedangkan yang Eiger Pulock tetap kering guys dalam sepatu, airnya tidak tembus. Oke, jadi ini penampakan sepatu dari Eiger Pulock 2.0 yang sudah saya pakai untuk melakukan pendakian di salah satu gunung di Sumatera Utara, yaitu Gunung Sibuatan. Jadi setelah saya pakai selama pendakian 2 hari 1 malam, ini dengan trek yang menanjak, kemudian menurun, kemudian juga trek datar, ini bisa dibilang sangat nyaman ya.
Jadi untuk pertama sekali saya pakai sepatu yang dengan potongan mid-cut seperti ini jadi sangat nyaman bagi kaki saya, terutama saat melakukan pendakian, saat menanjak. Ini sepatunya sangat mengikat, kemudian bantalan di sekitar pergelangan kakinya ini juga sangat nyaman ya dipakai. Kemudian di bagian ujung sepatu dan belakang sepatu ini juga sangat memberikan rasa keamanan bagi kaki, karena ketika kita mendaki di Sibuatan itu banyak sekali akar-akar pohon yang melintang di trek. Jadi ketika kaki kita pakai sepatu ini dan kemudian tersandung kayu, tidak langsung cedera karena di bagian depannya ini ada fitur safety-nya. Kemudian untuk dari segi anti airnya, tahan airnya juga, waterproof-nya ini juga sangat efektif ya. Jadi ketika saya turun dari Sibuatan itu, dari shelter 1 ke pintu rimba itu kebetulan hujan, jadi situ bisa langsung dicoba bagaimana fitur ketahanan airnya ini, dan itu berfungsi sangat baik ya. Jadi kaki saya tetap tidak basah, hanya saja paling air itu yang perlu kita waspadai di sekitaran bagian ujung atas sepatu ini, pergelangan kaki, yang harus memakai tambahan gaiter supaya waterproof yang ada di sepatu ini dapat berfungsi dengan maksimal. Kemudian untuk tapaknya sendiri, dari outsole-nya ini juga sangat keras ya, nyaman, sangat kuat. Jadi dengan medan yang tanah, kemudian berakar, kemudian juga ada beberapa yang dari shelter 5 ke puncak sejati itu banyak trek yang berlumpur, dan ini juga sangat mendukung ya. Jadi tidak licin, dengan bunga-bunga yang ada di outsole-nya ini sangat mengikat ketika kita menginjak di trek. Kemudian juga di bagian outsole-nya ini yang terbuat dari ortolite ini sangat nyaman di kaki. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, kalau untuk sepatu pendakian itu sebaiknya dilebihi 1 nomor di atas nomor yang biasa sepatu yang kita pakai. Misalnya saya pakai sepatu nomor 40, bagusnya itu pakai sepatu nomor 41. Yang saya punya ini nomornya 40, jadi ketika melakukan mendaki, ketika menanjak itu aman-aman saja, namun ketika kita turun dari gunung itu kaki kita di ujung ini terasa seperti terjepit karena terlalu pas sepatunya. Maka untuk itu disarankan untuk sepatu melebihkan 1 nomor di atas nomor biasanya untuk sepatu gunung. Oke, mungkin itu aja. Keseluruhan saya sangat puas dengan kinerja sepatu Eiger Pullock 2.0 ini. Ini sangat nyaman, kemudian juga sangat mendukung kegiatan di pendakian. Oke, mungkin itu aja dengan experience pemakaian sekali di pendakian gunung dengan sepatu Eiger Pullock ini sangat nyaman ya bagi saya, dan ini sangat rekomendasi, salah satu sepatu pendakian yang sangat nyaman dan sangat safety seperti itu.